kita sudah bisa lihat dari soundtrack yang membelakangi film. Ya. Dan nanti kita akan berbincang mengenai film tadi dihubungkan dengan tema kita pada malam hari ini, dan kita juga akan refleksi dengan hasil-hasil tes kita. Bung Ibu Is akan mengulas sedikit mengenai film yang baru kita saja lihat. Baik, teman-teman, kalau sempatkan nonton lebih lengkap, kita akan bisa memahami lebih jauh. Tadi di yang bagian yang pertama itu digambarkan bagaimana percakapan itu menghasilkan, atau kalau kita lihat pertama sih percakapan biasa, tetapi itu membuat relasi di antara mereka menjadi lebih baik, gitu, menjadi baik. Dan kemudian film itu digambarkan apa sih latar belakangnya, dan dua bagian latar belakang yang saya tadi cuplik. Yang pertama adalah bagaimana relasi mereka. Kalau kita lihat dari cuplikan itu kelihatan sekali bahwa suaminya itu sangat mengasihi dia, mengasihi sedemikian rupa sampai apa saja yang dibutuhkan, saya ulangi, apa saja yang dibutuhkan oleh istrinya dia penuhi. Ya, jadi waktu bagian yang pertama dia merasa stres-stres sampai dia lupa atau telat pulang begitu, kemudian suaminya mengatakan, kenapa? Dia bilang, singkatnya aku sumpek, ya udah kita mau jalan-jalan. Nah, kemudian saya potong bagian itu dan mereka berlibur dengan biaya yang cukup besar, tapi karena dia pilot jadi biaya itu bisa ada uang untuk itu. Dan kemudian sesi yang ketiga, setelah dia balik honeymoon kesekian itu, mereka berelasi kembali, ternyata dia juga merasa tidak dibutuhkan di dalam keluarga. Jadi tadi perhatikan, waktu dia pertama kali masuk dapur begitu, ada diceritakan dan ada percakapan dengan anaknya. Waktu percakapan itu timbul, ya, si mama dan anak itu lagi konflik. Nah, waktu percakapan itu timbul sampai papanya datang dan kemudian dianggap kita lihat suasananya lebih baik. Ya. Yang menarik adalah kenapa si suami yang sudah memberikan apa saja untuk istrinya mabok-mabok, papanya yang handle anaknya begitu ya, istrinya rasanya dia tidak bisa mengerjakan bagian rumah, dia kerjakan semuanya. Tetapi menarik sekali film ini untuk menggambarkan kenapa justru istrinya tidak bisa, tanda kutip, survive mengatasi mabuknya. Kenapa dia justru dengan kasih sayang yang gitu limpah ya, kenapa dia justru tidak memunculkan pribadi sang istri itu lebih maksimal. Biasanya konsep kita kan gini, kalau orang disayang, maka dengan sendirinya kasih sayang itu membuat orang itu menjadi lebih maksimal hidupnya. Realita yang dipaparkan dalam film ini, kisah ini cukup baik. Kenapa justru dia tetap menjadi pemabuk dan seterusnya. Kalau kisah ini diteruskan, digambarkan bahwa akhirnya dia mabuk berat sekali dan akhirnya dia mesti direhabilitasi. Waktu rehabilitasi, dikisahkan rehabilitasi 3 bulan, balik lagi ke rumah dan dia merasa bahwa tetap tidak nyaman dengan suaminya yang begitu mengasihi dengan limpah atau memberikan semua kebutuhannya. Kenapa tetap akhirnya si istri itu tidak tahan dan pergi dari rumah? Ya, setelah pergi dari rumah, maka balik lagi di bagian yang pertama, itu ya, bagian yang pertama tunjukkan bahwa mereka akhirnya ketemu kembali. Pertanyaannya sekali lagi, kenapa orang yang dikasihi itu limpah sekali? Kenapa kok cinta itu, kasih itu dipenuhi kebutuhan, tidak menghasilkan balasan kasih yang sama, atau tidak menimbulkan orang itu justru menjadi bertumbuh atau berkembang atau bisa menjadi istri yang baik? Kenapa? Nah, itu menjadi refleksi dari atau perenungan singkat melalui film itu. Nah, kita akan nanti menjawab. Harap kita bisa mendiskusikan. Jikalau ada teman-teman yang men-sharingkan dengan pengalaman pribadinya jauh lebih bagus begitu ya. Jadi apa sih yang konsep-konsep yang dibagikan dan pengalaman hidup kita supaya kita tidak diawang-awang gitu ya. Jadi apa yang kita pelajari itu menjadi bagian yang kita aplikasikan
Plus setelah itu kita bisa belajar bagaimana kita mengasihi orang itu dengan porsi dan cara yang tepat. Porsi dengan cara yang tepat. Kalau kita lihat tadi cuplikan film tadi untuk menggambarkan kenapa sudah dikasihi, kenapa tidak menjadikan efektif hidup seseorang begitu. Maka itu menunjukkan bahwa memang ternyata suaminya memang mencintai dia, tetapi cintanya itu tidak dengan cara yang tepat, tidak dengan porsi yang tepat. Kenapa sedemikian? Karena setiap orang itu memiliki karakteristik pribadi ya. Tiap kita itu punya karakteristik sendiri. Kita itu punya pengalaman hidup sendiri. Dan pengalaman-pengalaman hidup dikasihi itulah yang membuat kita membutuhkan kasih yang khusus untuk setiap pribadi, tiap pribadi. Memang secara umum kalau orang itu dikasih hadiah pasti senang gitu kan ya. Sebagai tanda sayang sedikit atau sayang banyak dikasih, itu pasti senang. Dan kita bisa menerima dengan senang, kita bisa memberi dan orang itu akan senang. Tetapi apakah betul ekspresi cinta dengan pemberian, dengan ditolong itu betul efektif? Apakah betul efektif? Ya. Atau justru pemberian itu justru bukan mencerminkan kasih, tetapi mencerminkan juga ada perasaan dikasihani. Jadi itu sebabnya ya, kalau kita lihat ketemu dengan beberapa orang atau satu orang yang menerima pemberian itu dengan tegas, pokoknya enggak, aku enggak mau barangmu, begitu. Ya komentar-komentar itu. Atau kok dia sayang, kenapa ya? Kok dia enggak pernah traktir aku? Bisa seperti itu. Ini apa gitu? Ini apa? Seperti apa begitu ya? Seperti apa sebenarnya hati kita ini, diri kita ini, dan bagaimana kita itu bisa mengenali diri kita, mengenali orang, dan bisa mengasihi sekali lagi dengan cara yang tepat, dengan porsi yang tepat, cara dan porsi yang tepat. Itu sebabnya kita belajar tentang kepribadian, kepribadian itu, dan kita akan nanti kaitkan dengan bagaimana kita mengasihi, mengkaitkan dengan bagaimana kita mengasihi dan bagaimana kita sendiri merasa dikasihi ya, merasa dikasihi. Nah, sebelum lebih jauh, yang baru datang bisa duduk depan. Itu kursinya panitia, nanti kasihan panitia tidak punya kursi, silakan duduk depan ya. Mari kita melandasinya dengan melihat Matius 22, 1 Korintus 13, 4-7 ya. Oke. Baik, kalau kita lihat dua teks ini, ada dua teks yang sangat terkenal untuk bicara tentang kasih, tentang cinta itu. Dua teks ini menggambarkan bahwa memang cinta itu, ya, kasih itu dari Tuhan. Saya ulangi, cinta itu dari Tuhan. Kita bisa mengasihi, baik itu cinta kepada siapa saja, itu dari Tuhan. Kalau itu dari Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita bisa mengasihi dengan cara dan porsi yang tepat. Sebenarnya seperti itu. Pola kepribadian kita nanti bahas tentang pola kepribadian kita masing-masing. Keunikan kita itu membuat, di awal saya katakan bahwa membuat kita itu bisa mengasihi dengan cara kita sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi teman-teman, kalau kita lihat dua teks ini bahwa kita itu diberikan kasih karena Tuhan mengasihi kita dan kita itu mesti mengasihi Allah dan sesama, maka Tuhan yang akan menolong kita mengasihi. Dan penjabaran kasih itu seperti apa? Maka mestinya kasih yang sehat itu yang seperti 1 Korintus 13, 1-4-7. Memang kita tidak pernah bisa sempurna melakukannya. Tetapi seperti Jumat lalu, bahwa kita itu berproses, yang penting adalah bagaimana kita masuk proses itu untuk mencapainya, proses itu. Nah, saya percaya sekali,
kasih yang didasarkan kepada kasih Tuhan, ya, kekuatan kasih didasarkan oleh kasihnya Tuhan, maka aplikasi kasih itu sanggup untuk mengaplikasikan 1 Korintus 13. Saya yakin sekali. Kenapa? Karena kasih ini adalah kasih Tuhan, kasih ini kasih yang sempurna, maka kalau kita bersekutu dengan kasih Allah yang sempurna, maka kita akan melahirkan, seperti memproduksi gitu ya, sumbernya kasih itu, kasih yang sempurna. Sekali lagi, walaupun dalam proses sampai ke sana. Waktu kita proses ke sana, tetap latar belakang kita berpengaruh, menjadikan kita itu mengasihi model apa? Latar belakang kita apa? Tapi latar belakang apapun, kalau kita punya kasih dari Allah, maka rembesannya ini, kasih yang keluar, itu kasih yang sempurna, kasih Allah itu sendiri. Nah sekarang masalahnya, kenapa kita sudah ngerti kasih Tuhan, kita bisa mengerti 1 Korintus mungkin sudah dihafal, kenapa kita itu tetap saja kadang-kadang rembesan kasih kita tidak sempurna? Kalau kasih kita tidak sempurna atau rembesan kasih tidak sempurna keluar, maka ternyata kita bisa menangkap kasih juga. Tangkap yang kita kasih adalah kasih yang tidak sempurna juga. Dengan kata lain, kasih yang kita tangkap, persepsi kasih orang lain, itu ternyata tidak proporsional juga. Itu sebabnya bisa seperti ini ya. Ada orang, kenapa ada orang kegeeran? Ya, kenapa ada orang terlalu cepat jatuh cinta? Ya, jadi survei kan membuktikan ya, bahwa orang yang ternyata jatuh cinta lagi itu tidak selalu orang yang jatuh cinta kepada orang kedua dan ketiga ini lebih cantik daripada istrinya. Kenapa ya? Realita ternyata orang di usia yang kemarin saya diskusikan, umur 55, 58 masih juga kemungkinan bisa jatuh cinta lagi. Apakah jatuh cinta di usia 50, 55 itu sebuah bagian yang sesuatu yang salah begitu? Atau sesuatu yang tidak wajar begitu? Atau yang disebut dengan puber kedua. Kalau kita ngomong puber kedua itu kan negatif banget ya. Apakah itu memang adalah sebuah bagian jatuh cinta yang salah? Kalau jatuh cinta di usia 13, oh itu lebih salah lagi. Apakah begitu? Saya semalam nih, sekitar setengah 12-an, saya di SMS sama seorang remaja. Ada seorang remaja ini SMS. Bu, tolong saya mau bunuh diri. Gitu. Terus saya mau bunuh diri, kemudian karena saya lagi marahan, dia bilang, saya lagi marahan sama pacar saya. Gitu ya, mau bunuh diri karena marahan, dua bagian itu. Kemudian saya bilang, memang kalau kita itu marahan sama pacar kita memang sangat tidak enak, tapi apakah harus sampai bunuh diri? Emang ada masalah apa? Kemudian dia, percakapan itu panjang. Saya tahu dia pasti tidak mau telepon, karena telepon pasti didengarkan oleh orang tuanya begitu kan. Jadi SMS-an tengah malam begitu. Dan akhirnya di kisahnya gitu, iya, singkat ceritanya, iya, kami baru ketemu, tadi siang kami baru ketemu, hampir saja kami ML, remaja, Kristen. Dan percakapan panjang. Yang membuat garis saya garis bawahi adalah, dan dia memang kemengisahkan kenapa marahnya itu, hampir ML. Tetapi yang saya lihat bahwa mereka itu mengatakan, karena kami sudah disetujui dari dua keluarga. Karena aku sayang BDE, aku yakin kok dia itu sayang B aku. Maka kami lakukan itu. Teman-teman, cinta itu seperti apa sebenarnya? Kenapa ada cinta yang liar semacam itu? Kenapa ada cinta yang akhirnya sampai masuk pernikahan kemudian tidak ada ekspresi bahagia karena cinta? Tidak ada ekspresi bahagia karena cinta. Ini kenapa? Ada dua bagian yang besar adalah yang kita bahas sekarang, yaitu bagaimana sih cinta itu, bagaimana kita mengekspresikan cinta. Tetapi yang bagian yang kedua, apakah betul perasaan bahagia kita itu sangat erat dengan kaitan dengan cinta? Kalau
orang itu tidak dicintai, kalau orang itu tidak merasa dicintai atau tidak mendapatkan cinta atau tidak bisa punya objek cinta, maka bahagianya itu menurun. Apakah betul kalau kita itu dicintai maka kita itu berbahagia? Kalau memang betul cinta itu yang membuat orang berbahagia, kenapa? Yang kita cuplik film tadi ya, kenapa justru orang itu tidak bahagia? Letaknya di mana kalau gitu? Harap poin-poin ini kita bisa jawab seusai sesi ini, ya, seusai sesi ini. Mari kita lihat berikutnya. Apakah betul cinta itu sebagai dasar berpacaran dan pernikahan? Apakah betul? Ya, mari kita perhatikan. Pernikahan itu seringkali pernikahan dikaitkan dengan cinta. Namun orang mengatakan cinta itu belum tentu memahami secara tepat perasaan semacam apa yang dirasakan. Semacam apa? Kemarin beberapa hari lalu ada yang hubungi saya dan mengatakan, kalau dia itu sudah hamil, mereka cinta Tuhan dan tidak digugurkan. Apa memang ya seharusnya menikah? Apakah kalau relasi itu sudah menghasilkan anak, apakah harus menikah? Dia berkata dengan tegas, "Ya kan Bu, betul kan Bu?" Begitu. Kalau sampai dia tidak mau menikahi saya, banyak. Betul kan Bu? Betul kan maksud saya? Begitu ya. Ada orang mengatakan karena ML itu karena cinta, sehingga kalau sudah ML dan apalagi punya anak, ya pasti menikah, itu kaitannya. Itu mereka mau mengkaitkannya. Apakah betul sedemikian? Satu saat saya ketemu orang lain lagi, begitu, di tahun yang kesekian, gitu. Kemudian dia berkata, setelah semua peristiwa susah, aborsi, setahun karena menderita karena setelah aborsi, ketemu dengan saya karena dia masih keinget-inget proses aborsi dan rasa bersalah. Kemudian dia mengatakan gini, "Aduh Bu, padahal kami itu ML sekali loh Bu." Gitu ya, ngomong panjang sekali dan hamil terus aborsi. Terus ngomong panjang kemudian akhirnya muncul gini. Nah, terus sekarang dia di mana? Tidak tahu, dengan wajah tidak enak, tidak tahu. Maksudmu? Kalian tidak pacaran sebelumnya? Bukan. Kok ML? Ya aku sih mencintai dia. Dan dia mengatakan, tidak cinta ke aku kok. Loh kok sampai ML? Iya waktu itu karena situasi. Dia tidak ngomong situasi persis apa, karena tiap kali saya mau masuk bagian itu dia langsung defense begitu ya. Saya tahu mungkin itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan baginya, makanya dia tidak mau membicarakan. Tetapi yang menjadi bagian yang dikatakan itu apa? Waktu itu mereka di kamar berdua, kos, itu sebabnya kos campur itu bahaya kayak gitu ya. Saya selalu ngomong sama adik-adik, kalau bisa usahakan tidak kos di tempat kos campur, itu bahaya. Laki perempuan tuh tidak ada kontrolnya, bisa masuk kamar. Dan akhirnya mereka berdua ngerjakan tugas malam-malam, di tengah bikin tugas, nonton film macam-macam, dan terjadi macam-macam. Jadi sekali lagi, apakah betul orang itu pernikahan dikaitkan dengan cinta? Ternyata kalau ditelusuri lebih, orang itu belum tentu tahu definisi cinta. Saya setahun paling tidak saya konseling pranikah 10-15 pasang begitu ya. Sering kali, sangat sering kalau ditanya, kenapa menikah sekarang? Sudah waktunya Bu. Kenapa sudah waktunya? Iya, karena kami sudah pacaran 7 tahun. Kenapa pacaran? Kenapa menikah sekarang? Iya, karena prosesnya sudah selesai. Apa prosesnya? Berteman, berpacaran, bertunangan, sudah selesai semua kok Bu, yang menikah gitu. Kenapa mesti menikah sekarang? Iya Bu, umurku wis piro. Kenapa menikah sekarang? Aku pengen cepat punya anak. 90% populasi setuju bahwa keberhasilan sebuah pernikahan adalah saling mencintai. 90%. Namun, survei terhadap 1.000 mahasiswa menunjukkan bahwa paling sedikit separuh dari mereka sama sekali tidak menyebutkan
jawabannya ketika ditanya apa arti cinta. Survei ini ngomong apa? Kedua ini. Ternyata definisi cinta orang itu belum tentu dimengerti, dipahami dengan tepat. Kalau orang memahami cinta itu dengan tepat, tidak seperti survei yang sekarang menunjukkan apa? Begitu banyak perceraian terjadi. Jadi mari kita yang sudah menyatakan cinta dan menerima cinta, sesi ini ada waktu untuk refleksi lagi gitu ya, supaya ada terjadi pengoreksian sebelum menikah. Next. Hasil survei bukan suatu fenomena yang baru. Jajak pendapat 66 melaporkan 76 pasangan menyebut cinta sebagai alasan utama mereka menikah. 10 tahun kemudian, ketika seorang psikolog bertanya pada 75.000 teman-teman istri untuk mengevaluasi alasan-alasan keputusan mereka untuk menikah, ia melaporkan cinta hanya ada ketika pada saat awal pernikahan saja kok. Jadi sebenarnya cinta yang ada itu di awal saja, atau sebelumnya sampai pernikahan terjadi di awal. Setelah itu katanya menurut 75.000 orang ini berkata nggak ada lagi. Jadi kalau begitu, bagaimana dasar pernikahan yang seharusnya? Next. Kita mesti belajar mendefinisikan cinta, ya. Penting supaya tahu apa sih cinta itu. Setiap orang memiliki definisi tersendiri tentang cinta. Mari kita lihat. Karena apa? Karena berasal dari persepsi diri. Persepsi dan sistem nilai itu berasal dari mana? Pola asuh dan pengalaman hidup. Next. Mengenali definisi, memiliki definisi cinta yang pasangan kita itu menjadi sangat sehat. Kenali definisi kita dan kenali definisi pasangan. Next. Ini menjadi refleksi kita. Silakan diskusi dengan tetangga, duduk atau refleksi sendiri ya. Apa sih tanda-tanda seorang tertarik pada Anda? Kapan dan dalam situasi yang bagaimana Anda merasa sangat dicintai? Orang ini sayang sama aku loh, gitu ya. Itu kapan dan di mana? Kapan dan dalam situasi yang bagaimana Anda meragukan pernyataan cintanya? Kalau dia sungguh cinta, kenapa ini ya? Kapan? Apa saja yang Anda lakukan untuk menunjukkan perasaan cinta Anda kepada pacar Anda? Apa bedanya ketika Anda menunjukkan perasaan sayang kepada sahabat Anda? Apa bedanya? Kalau sama-sama ada apa-apa di SMS, ya SMS yang sama, apa bedanya? Gitu. Sama-sama dikasih coklat sahabatmu dan kasihmu, apa bedanya? Ini coklat sedikit, ini coklat banyak, kah bedanya? Pemberian kah bedanya? Gitu. Atau apa? Ini 2 dan 3 yang wajib jawab, semua wajib jawab. Kapan Anda merasa dicintai seseorang, kekasih seseorang, papa, mama, saudara, begitu ya? Kapan Anda merasa dicintai? Kapan Anda merasa meragukan pernyataan cintanya? Kapan? Oke, silakan ya. Kapan Anda situasi bagaimana merasa sangat dicintai? Kapan Anda itu ragu-ragu, aku itu disayang nggak sih? Dia ini benar sayang aku nggak sih? Kapan? Atau dalam situasi apa? Kapan Anda merasa meragukan pernyataan sayangnya? Aku sayang kamu. Kapan Anda meragukan? Jika apa? Kalau belum pernah kepikir, pikirkan sekarang. Ini penting sekali untuk menjalin relasi yang akan sudah. Ini menjadi relasi-relasi yang baik ya. Jadi relasi berteman juga, dalam KTB juga, ini penting sekali untuk menjawab ya. Kapan Anda merasa dikasihi? Sudah ya? Semua sudah punya jawaban ya?
saya merasa dicintai jika saya merasa disayangi jika orang itu memberi coklat. Apakah begitu? Kapan Anda merasa dicintai? Kalian merasa sayang kapan? Saat apa gitu ya? Oke, disurvei aja ya. Disurvei ya. Kapan Anda merasa dicintai seseorang? Satu saja ya. Satu. Dia buatin roti untuk aku. Dia buatin roti. Oke. Terus Dia nggak lupa sama hari ulang tahunku. Oke. Bagus. Terus Ketika saya diperhatikan. diperhatikan. Ketika kita diberi gift. Give. Oke. Ada hadiah khusus. Oke. Memperlakukan saya sesuai dengan bahasa kasih saya. Mungkin lebih konkret. Apa itu bahasa kasihmu? Waktu bersama. Sama kata-kata. Bersama-sama. Kebersamaan ya, itu bahasa kasih. Oke. Ya, langsung aja. Ditegur ketika salah. Ditegur ketika salah. Wow, oke. Terus. Terus berikutnya. Ayo. Satu kata, satu kalimat. Kenapa? Waktu apa? Didukung waktu dalam kesulitan. Didukung waktu kesulitan. Good. Ketika mau untuk saling berbagi. Berbagi. Berbagi apa? Berbagi Masalah. Maksudnya sharing masalah begitu, dipercaya untuk sharing masalah. sharing masalah, sharing sukacita. Oh, berbagi ya. Oke. Ya, Ada saat ketika dibutuhkan. ketika dibutuhkan. Oke. Acan, Dipercaya walaupun tidak pantas. dipercaya Walaupun tidak pantas. walaupun tidak pantas. Oke. Ya, ini relasi bukan Tuhan sama kita ya. Sesama dulu aja ya, sesama dulu. Oke. Next. Pada waktu dia menguatkan saya. Menguatkan. Good. Menyupport saya dalam kondisi apapun. Oke, support. Pada saat memberikan waktu untuk saya. Diberi waktu. Oke, itu kekasih-kekasihnya mesti mendengar. Ya, Ketika ada komunikasi dan keterbukaan. komunikasi yang terbuka belakang. Hanja, Iya, saling keterbukaan sama terbuka. satu sama Ya, lainnya. saling terbuka. Ya. Berikutnya, Saling diperhatikan. diperhatikan. Terus. Masak untuk saya. Kenapa? Teman-teman, itu salah satu definisi. Terus yang lain silakan definisi berikutnya ya. Maksudnya apa begitu? Next. Ya. Ada aksi usaha yang dilakukan untuk saya. Usaha apa dulu? Aksi apa? Oh, dibangunkan Apa aja rumah. misalnya, ketika saya butuh sesuatu dia melakukan usaha itu gitu untuk memenuhi itu. Diperhatikan dan memahami karakter saya. Diperhatikan. Waktu bersama dan saling berbagi. Berbagi apa? Bagi kesenangan dan juga. Suka duka. Oke, baik. Kan, emang diperhatikan kayak apa yang kalian tuh merasa dikasihi? Perhatian macam apa? Apakah SMS cukup? Apakah mesti telepon sehari 2 kali? Apakah tiap makan ditanya, sudah makan belum? Hari ini makan apa? Apakah itu? Nah, teman-teman, memang kita tidak cukup waktu. Cuman saya ingin katakan seperti ini. Kita perlu mendefinisikan diri kita. Kita itu loh, pengen, aku merasa dicintai jika dia. Ini apa sebenarnya? Jangan-jangan kita itu ternyata punya syarat dan ketentuan tertentu yang kita itu sendiri merasa bahwa tidak rasional. Kalau tidak rasional, maka definisi cinta kita harus kita koreksi.